Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 10. Apa itu kombinatorial? Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Mengapa kita perlu mempelajari kombinatorial? Yang pertama adalah untuk menyusun sandi atau password yang panjangnya 8 karakter yang terdiri dari huruf dan angka. Yang kedua yaitu untuk menyusun plat kendaraan suatu daerah. Dan yang ketiga untuk menentukan banyaknya cara memilih pengurus RT, ketua, sekretaris, atau bendahara. Kaidah dasar menghitung. Kaidah dasar yang digunakan sebagai teknik menghitung dalam kombinatorial adalah kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Kapan kita menggunakan kaidah penjumlahan dan kapan kita menggunakan kaidah perkalian, yaitu dapat kita lihat setelah ini. Yang pertama yaitu kaidah penjumlahan. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, percobaan kedua mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan kedua, terdapat P plus Q kemungkinan hasil percobaan. Bisa kita lihat contohnya yaitu kelas 01 angkatan tahun 2020 terdiri dari 28 mahasiswi dan 7 mahasiswa. Berapa banyak cara memilih satu orang menjadi PJ kelas, boleh mahasiswa atau mahasiswi? Banyaknya cara untuk memilihnya adalah 28 ditambah 7. Karena kemungkinan memilih mahasiswi itu 28, sedangkan kemungkinan memilih mahasiswa itu 7, sehingga banyaknya kemungkinan adalah 35. Yang kedua yaitu kaidah perkalian. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, kemudian percobaan kedua mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P dikali Q kemungkinan hasil percobaan. Kita lihat di sini ada kata dan. Mari kita lihat contohnya. Contoh. Terdapat 4 calon ketua RT yakni Paidi, Paijo, Parlan, dan Parman. Sedangkan untuk sekretaris RT terdapat 3 calon yakni Darto, Harto, dan Parto. Ada berapa macam susunan ketua RT dan sekretaris RT yang dapat terpilih? Bisa kita lihat untuk calon ketua RT ada 4 orang yakni Paidi, Paijo, Parlan, dan Parman. Sedangkan untuk sekretaris RT ada 3 orang yakni Darto, Harto, dan Parto. Langsung saja kita kalikan 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti ada 12 cara untuk menyusun calon ketua dan sekretaris RT yang dapat terpilih. Selanjutnya yaitu permutasi. So, apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan berurutan dari semua atau sebagian elemen suatu himpunan. Banyaknya permutasi R unsur dari N unsur itu dilambangkan PNR. Rumusnya, PNR adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Permutasi 4 dari A, B, C, D adalah kalau kita menggunakan cara manual, kita bisa menghitung A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D, dan lain sebagainya. Itu ada totalnya ada 24. Permutasi 3 dari A, B, C, D adalah A, B, C, A, C, B, A, C, D, dan lain sebagainya. Kita hitung juga ada 24. Dan permutasi 2 dari A, B, C, D, A, B, A, C, A, D itu totalnya ada 12. Nah, kalau kita menggunakan rumus permutasi, itu bisa kita tulis permutasi 4 dari A, B, C, D, yaitu P, N-nya 4,
R-nya juga 4, sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 4 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 0 faktorial sama dengan 4 faktorial. Hasilnya 24. Yang permutasi 3 dari A, B, C, D adalah P, N-nya itu 4, R-nya itu 3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial, hasilnya juga 24. Nah, permutasi 2 dari A, B, C, D adalah P, N-nya itu 4, R-nya itu 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial, hasilnya adalah 12. Contoh, 3 orang guru masuk ruang rapat. Tempat yang masih kosong ada 5 kursi. Dalam berapa cara mereka dapat menempati tempat duduk? Kita pakai cara permutasi, yaitu P, N, dan R. P, N-nya itu 5, R-nya itu 3 sama dengan P faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Selanjutnya yaitu permutasi dengan unsur sama, artinya ada unsur yang sama. Banyaknya permutasi yang berlainan dari N elemen bila N1 diantaranya berjenis pertama, N2 berjenis kedua, sampai dengan NK berjenis ke K adalah artinya ada yang sama, maka permutasinya adalah N faktorial dibagi N1 dikali N2 faktorial sampai NK faktorial. Contoh, ada berapa penyusunan kata-kata yang diambil dari kata mamalia? Bisa kita lihat, M-nya yang sama ada 2, I-nya juga 3, L-nya ada 1, I-nya ada 1. Kita jumlahin totalnya ada 7. 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 7. Berarti rumusnya P 7 2 3 1 1. Berarti sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial dan dikali 1 faktorial. Permutasi, misalkan Ani A, Budi B, dan Cici C untuk mengelilingi meja bundar, ada berapa susunan yang berbeda ketiganya dapat duduk? Bisa kita lihat, yang sebelah kiri itu ada C, A, B, C, B, C, A. Ini sudah pasti sama. Yang sebelah kanan juga B, A, C, B, A, C, B. Susunan ketiganya ini sama, susunan pertama dan susunan kedua. Sehingga banyaknya susunan yang berbeda dari ketiganya ini dapat duduk itu adalah dengan 2 cara. Jika kita memakai cara permutasi, yaitu 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial, sama dengan 2 cara. Contohnya yaitu sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 4 orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Dalam berapa cara keempat orang mahasiswa tadi dapat duduk mengelilingi meja tersebut? Langsung saja kita memakai cara permutasi siklik. Sama dengan 4 dikurang 1 faktorial, hasilnya itu 3 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan 6. Berarti ada 6 cara keempat orang mahasiswa tadi dapat duduk mengelilingi meja bundar. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah susunan unsur-unsur yang urutannya tidak diperhatikan. Banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur. C, NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Itu adalah rumusnya. Contoh, ada berapa cara pengambilan 4 kelereng dari dalam sebuah kotak yang berisi 6 kelereng. Jadi di sebuah kotak keseluruhannya itu ada 6 kelereng. Kemudian kita ambil 4, bebas yang mana saja. Nah, banyaknya cara yang terpilih yaitu, bisa kita lihat, C,
Ada 6 diambil 4 sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 dikurang 4 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial. Ini bisa kita coret angkanya 4 faktorial, jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15.